Tes, tes, suara saya terdengar jelas. Halo, apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk ya? Sudah masuk, Pak Oki. Oh ya. Tes, tes, oke. Presensi sudah ya? Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tanggal berapa? 9 Oktober ya, 2025. Ya, kecilin aja. Ya, pertemuan kali ini kita masih masuk tentang apa? Suara saya nggak feedback kan ya? Feedback nggak ya? Halo? Oke. Iya. Kita masih melanjutkan materi tentang laser. Bagaimana laser itu bekerja. Oke.
Ya, kali ini kita mencoba memasuki tentang, saya belum dengar suara mahasiswanya ini. Mahasiswanya kedengeran nggak suara saya ini? Dengar Bapak. Feedback nggak suara saya? Ngomong gitu nggak? Jelas ya? Jelas Bapak. Jelas. Oke. Ya. Baik, kita lanjut ya. Saya akan bercerita menjelaskan tentang sinar laser ya, beams ya, atau bisa dibilang juga sebagai beams. Kemudian bagaimana dia terbentuk dan kemudian bagaimana dia beresonansi. Ada yang tahu istilah resonansi itu artinya apa ya? Resonansi. Ada yang masih ingat? Masih ngambil kelas gelombang juga kan ya? Apa itu resonansi? Halo? Apa itu resonansi? Coba dijawab aja, jangan diam. Itu suara saya nggak kedengeran ini ya? Apa itu resonansi? Ada yang masih ingat? Monyet. Resonansi ya, pengertian dasarnya apa sebenarnya resonansi? Apa yang variabel utamanya yang menjadi tinjauan utama ketika suatu gelombang itu beresonansi? Wah, nggak maju-maju kita nih. Coba dijawab dulu biar saya ingin tahu. Ada resonansi di sini. Kalau sama saya udah saya tutup Pak perkuliahannya itu. Kalau nggak ada yang jawab kayak gini. Yang nggak ada yang hadir, udah selesai. Atau tidur ya? Saya malah baru ini. Perlu dipanggil satu-satu. Kalau bertanya ini kan saya tidak sedang ujian kan, ini sedang mencoba menggali apakah kalian paham atau tidak. Mungkin nanti saya bisa lebih jelaskan lagi, atau kalau sudah paham berarti saya bisa lebih cepat. Jadi pertanyaan ini berguna untuk dosen untuk mengukur juga, makanya jangan takut salah. Kok di start? Gimana? Mau dipanggil? Tadi udah yang mencoba jawab ya, resonansi getaran. Iya, pada getaran ya. Nanti kan dia memunculkan ya. Apa persyaratannya dia?
Halo? Coba saya tes dulu deh, saya absen dulu ya. Tuh jangan-jangan di sini cuma orang doang, absennya nggak ada nih. Coba nyaut deh masing-masing. Siapa? Valentina. Ada nggak di sana Valentina? Bapak. Apa? Resonansi apa? Mungkin kalau resonansi itu Pak, suatu gita di mana getaran atau satu gelombang itu saling memperkuat satu sama lain karena memiliki frekuensi yang sama Pak. Saling memperkuat. Nah, ada kuncinya tuh, saling memperkuat. Nadia, kan biar kerekam nih suaranya. Apa resonansi Nadia? Hadir Bapak. Resonansi beresonansi itu sedang mengalami penguatan getaran Pak akibat kesamaan frekuensi antara sumber getaran dan benda yang bergetar Pak. Iya, tuh ada kesamaan penguatan frekuensi, ada 2 gelombang atau lebih. Yulita Sari. Izin jawab Pak, menurut saya resonansi itu suatu sistem getaran dengan amplitudo yang lebih besar Pak. Ya, nanti bisa apa katanya ada muncul amplitudo. Ya, kemudian harus saya ini Pak Yusron. Mabimnya nggak bergerak nih. Nadia Paranita, apa resonansi? Mungkin sama dengan teman-teman yang lain, Pak. Resonansi itu merupakan suatu gelombang yang terjadi akibat kesamaan frekuensi, akibat bertemunya frekuensi yang sama, Pak. Iya. Oke. Sari Marina. Mungkin sama aja dengan teman-teman yang lain, Pak. Itu suatu benda yang dikenai sama getaran dari luar atau eksternal, lalu dia frekuensinya sama dengan frekuensi yang diterima atau yang dialami dari benda itu, Pak. Iya, itu ada suaranya. Nggak bisa dari situ suaranya. Campur ya suaranya ya. Iya, Jocelyn. Harus satu-satu nih. Jauh Pak, kayak sama seperti yang lainnya Pak. Jadi resonansi itu adalah getaran. Jadi getaran dari sistem dengan frekuensi yang sama dan menghasilkan amplitudo Pak. Ya, nanti bisa berujung amplitudo. Siapa lagi yang belum? Rizky mana? Rizky. Ini cuman berapa ya? Cuman berapa nih? Cuman 11, emang 11 ya? Yang belum siapa? Nadia udah, Sari udah, Jocelyn udah, Yulita sudah, Maria. Maria Mona Lisa, diem-diem aja. Maria dulu. Ada. Suara open IP-nya kecil. Suara open IP-nya kecil. Kecil ya? Dah. Maria, ada Maria di sana? Apa itu resonansi, Maria? Gimana terusnya? Oh, Maria nggak ada ya? Nggak hadir. Ini udah Mona Lisa, coba Mona Lisa. Halo? Hadir Pak, izin menjawab Pak. Ini siapa? Mona Lisa. Iya Pak, Mona Lisa. Gimana resonansi?
Izin menjawab Pak, menurut saya resonansi itu keadaan di mana ketika si gelombang ataupun sinerginya itu memantul Pak dalam sebuah ruangan. Sehingga mereka saling menguatkan begitu Pak. Iya, baik, terima kasih. Nah, jadi dari jawaban-jawaban yang tadi itu, akhirnya saya bisa mengukur. Di sini ada beberapa yang perlu saya tegaskan ya. Terkait sama resonansi itu ya. Memang nanti itu adalah kunci dalam teknologi laser. Bagaimana laser itu dia bekerja. Tadi ada kata apa? Kan yang lagi mengajar. Tapi suaranya kecil kan? Iya, nggak apa-apa. Ada 2 gelombang atau lebih, mereka bersatu karena akibat apa? Ada frekuensinya yang sama. Nanti ada apa namanya? Dia jadi dari satu gelombang, misalkan dia kayak contoh sederhananya kalau ada kaca di rumah kita, kemudian ada pesawat lewat kan ya, terus kaca di rumah itu ikut bergetar. Nah, karena dia memiliki getaran atau fungsi alamiahnya, kemudian datang dengan getaran yang sama, nah dia akan ikut bergetar. Jadi dalam tanda kutip dia mengajak suatu benda atau suatu partikel atau zat untuk dia ikut bergetar. Meskipun dia tidak langsung berhubungan, bersentuhan, mungkin dengan pada jarak tertentu gitu. Nah, itu banyak faktor, ada kuncinya, ada frekuensinya. Jadi sebenarnya kayak kalian aja kan mendengar suatu irama, kalau kalian minatnya misalkan apa sih? Minatnya apa, misalkan hip hop, terus dari kejauhan ada orang dengerin hip hop dan joget-joget, tiba-tiba kalian ingin berjoget-joget, seperti itulah. Sederhana, bahasa sederhananya seperti itu. Terkadang kita memahami sesuatu tapi untuk menyampaikannya itu agak sulit ya, apalagi dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh orang lain. Begitupun juga saya juga memahami sesuatu kemudian mencoba mencernanya, ya kadang ada berusaha untuk juga memahami lebih dalam kemudian menyampaikannya. Nah, karena kita berdalam bidang fisika, maka ada teknik-tekniknya, maksudnya ada secara teknis ya. Misalkan ada nilai satuannya, ada nilai ininya, itu jadi akan lebih kuantitatif dapat dihitung. Nah, karakteristik beam itu ya dia sama ya, apa namanya? Sinar yang dikeluarkan oleh laser itu secara umum dia akan drop intensitasnya. Ini wajar karena kan cahaya akan merambat numbuk molekul-molekul kan, entah molekul di udara atau di media, maka dia akan terabsorpsi dan intensitasnya meredup. Nah, nanti pada ujungnya itu kita akan melihat dari lebar dari beam yang diterima, misalkan di sini ya, di bagian ini ya. Nah, terkadang pada umumnya dia semakin melebar, intensitasnya rendah tapi semakin melebar, karena semakin banyak. Ayah suaranya dicampur. Iya, intensitasnya rendah tapi dia melebar karena banyak gelombang-gelombang yang dirambatkan itu, dia semakin menyebar ya, semakin banyak yang ingin berpisah. Nah, itulah salah satu tantangan untuk laser adalah membuat si gelombang itu atau si sinar-sinarnya itu masih tetap koheren, masih dalam bentuk yang sama, secara time-nya sama, atau dengan secara bentuknya juga sama. Dia akan terus menjalar ya kalau kita punya yang transverse gitu kan. Kalau masih terus seperti ini kan dia sefase,
waktunya juga sama, dia akan terus seperti, tapi kan secara kenyataan enggak. Numbuk di sini ada partikel, yang ininya masih lanjut, yang ininya berubah sedikit gitu. Yang itu menyebabkan pada umumnya melebar. Beamnya akhirnya melebar. Nah, inilah yang dihitung diameternya. Gitu. Jadi alamiahnya kalau ditanya berarti sifat alamiah dari beam itu dia akan spread, menyebar seiring jarak ketika dia meninggalkan laser. Nah, ini kemarin kita sudah membicarakan ya. Ini kita punya resonator. Resonator berarti sesuatu sistem yang membuat terjadinya resonansi. Ya, penguatan ini pumpnya. Kalau kemarin sempat Rizky menanyakan, ini adalah light-nya, pump source-nya, lampu putih yang kalau kemarin di video laser itu dia menggulung-gulung gitu ya. Kemudian ini medium lasernya. Disinari ke sini, ke dalam. Nanti terjadi eksitasi yang kemarin saya jelaskan. Nah, ini ada aktif medium laser. Ingat bahwa laser itu tidak di dalam sistem resonator, dua cermin ini memerlukan medium. Nah, medium inilah nanti yang kita incar apa tadi? Eksitasinya ya. Eksitasinya. Nah, ketika dalam tuh lihat, di dalam dia masih lurus. Oke, tapi ketika sudah mulai keluar, dia melebar. Ya. Di dalam resonator ini sudah ada laser. Ya. Sudah ada laser, udah terjadi fenomena laser di sini. Namun ketika di luar resonator kan kemarin ini satu cermin ini reflektivitasnya dia 100%, jadi akan mantul terus. Nah, kalau ini 98%, jadi ada tersisa yang keluar. Gitu. Nah, ini di resonator, ingat ya, resonator juga disebut sebagai optical cavity. Jadi dia lubang semacam celah dengan jarak tertentu sehingga dia mengeluarkan sinar laser. Nah, ini ingat ya, karakteristik dasar dari beam laser. Apa itu tadi? Meluruh, intensitasnya melemah, sama diameter ujung akhirnya dia akan apa? Melebar. Oke, sip. Nanti kalau ada pertanyaan, ini aja ya, saya kadang nggak ngeliat raise hand ini, langsung open mic aja. Nah, kemudian modes. Nah, moda itu berarti kan kayak kalau kita bilang ada moda transportasi, berarti sarana atau kendaraan yang melalui suatu path tertentu ya. Moda laut, ada bus banyak, tapi moda-modanya ada 10, ada 20 unit-unitnya. Begitu halnya juga dengan gelombang laser di dalam suatu medium. Nah, ini ada sebuah sifat unik yang ya ketika pertama kali ditemukan laser itu adalah round trip, jadi perjalanan bolak-baliknya dalam lubang resonator itu, optical cavity itu harus sama dengan integral number of wavelength. Jadi bilangan genap. Integer kan berarti 1, 2, 3 bilangan genap ya. Bilangan integer jumlah gelombangnya. Ya, atau bisa juga half wave-nya. Jadi dia munculnya itu dengan apakah dia satu gelombang penuh dalam satu cavity gitu ya. Oke, di titik ini Pak. Atau dalam satu cavity ini dia half gelombang. Nggak ada yang kayak gini ya, yang kayak gini nggak ada. Tuh gitu. Setengah seperempat gitu dia nggak. Bisa,
Tapi jadi ukurannya itu kita bisa dikuantisasi gitu, dikuantisasi. Seperti halnya kalau di pipa organa ya, pipa organa. Bisa juga integral numbernya dari half. Integral numbernya dari half, dari setengah gelombang. 1, 2, 3, tapi dari setengah lambda. Seperti itu. Panjang gelombang cahaya beresonansi jika ini ya 2 kali panjang cavity ya. Nah, ini dia. Wavelength-nya, lambda ini apa? Panjang gelombangnya, panjang gelombang sinar laser yang kita dapatkan. Kemudian dia integernya, dia ininya ya, mau jumlahnya berapa ya? Berapa jumlah gelombangnya, ada. Kita asumsikan kita bisa menghitungnya. Kemudian ini adalah length cavity-nya, L-nya itu adalah panjang cavity-nya. Length cavity-nya, nah ini adalah 2 pengalinya. Ya. Nah, ini bisa. Ini kalau ini ada berapa kumpulan gelombang ya? Lihat. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 nih half, setengahnya ada setengah. Ini setengah ini gabung sama ini ya, seperempat setengah. Ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Masih di beams laser dan resonance. Nah, kalau misalkan kita dalam suatu ini ya, dalam suatu cavity nih, dalam suatu optical cavity atau resonator yang tadi misalkan ini cerminnya, dia akan beresonans ya. Kita lihat misalkan di sini ada masuk. Kalau dilihat dari samping seperti ini, ada yang setengah gelombang ya, ada yang seperti ini. Ya. Ini kan transversal ya. Gelombangnya transversal kan ya. Ini X, Y, Z. Kalau misalkan ini 3 dimensi, ini X, ini Y, ini Z ya. Ya, ini ke arah sana. Ke arah sana. Ke arah sana, dia ke arah atas. Itu ya, sederhananya kalau kita biasanya cuman gini aja. Transversal aja gitu kan, melambat yang tegak lurus. Sama arah rambatnya, arah getarannya tegak lurus. Nah, ini dia kan seperti ini kan. Ada lagi yang seperti ini, yang 2. Ya, kayak ini ya, kayak kuantum ya. Relasi gelombang dengan N tertulis ya, N1, N2. Sama pun dengan laser seperti itu.
Nah, setiap resonans itu dia kan resonans ya, dia beresonansi ya. Beresonansi di sini, kalau ini kan gambar mudahnya kan, tapi kalau gambar yang kompleksnya dia seperti ini, bisa aja dia gini, terus rapet, terus gini, terus rapet, terus gini gitu ya. Gitu kan? Terus kemudian gini, rapatnya di sini, kemudian ringannya di sini. Ada lagi yang di sini udah rapet, ringan, rapet, ringan. Nah, ini kayak gelombang apa kalau kayak gitu? Kayak gelombang apa, Jocelyn? Halo, Jocelyn? Iya, Pak. Gelombang ya, Pak. Iya, kayak gelombang apa itu? Ada satu rapatan, ada satu regangan. Gelombang apa tuh? Ini saya gambarnya itu saya pisahkan ya. Maksudnya ini bisa bertumpuk-tumpuk nih. Ini bisa bertumpuk-tumpuk. Ini Gelombang saya pisah. longitudinal, Pak. Ya, longitudinal. Ya. Ini pada kenyataannya dalam satu cavity ini dia bisa bertumpuk-tumpuk. Misalkan rapat-rapat gini, rapat-rapat, kemudian rapat, regang, rapat-rapat. Ini kan tumpuk nih, nggak bisa bedakan kan ya. Pada kenyataannya kan seperti itu. Cuman saya buat pisah seperti ini biar kalian bisa melihat. Ya. Dia saling numpuk mengarahkannya dia ke searah dengan ininya ya, searah dengan apa namanya? Seolah-olah kayak gelombang longitudinal ya. Dia rapatan, ada rapatannya. Terus kemudian dia ada regangan, terus berulang-berulang seperti itu. Nah, setiap kali satu resonans yang terjadi itu nih, misalnya seperti ini. Ya kan? Nah, dia kita anggapnya, kita lihatnya ini lebih kayak cara melihatnya kita nanti dalam pengukurannya itu longitudinal. Nah, nanti bisa dihitung dari jumlah apa namanya dari cocok dengan cavity-nya ini, rentang ininya. N ke berapa? N ke 1, N ke 2, N ke 3, atau L-nya L berapa? L itu kan kita bisa setup ya. Biasanya kalau dalam laser itu kita bisa setup, kita atur jarak ininya sini. Kalau L-nya misalkan berapa mili, nah nanti yang munculnya gelombangnya yang seperti apa. Kita atur berapa lebih kecil lagi, nanti panjang gelombangnya. Setelah panjang gelombangnya muncul kan nanti dia terkompresi ya bahasa sederhananya. Nanti bisa memunculkan berpengaruh terhadap nilai resonansi, akhirnya berpengaruh terhadap frekuensi, nanti berpengaruh pada banyak dari energi. Jadi dengan kita men-set resonator, kita merubah jadi disebutnya tunable ya. Kita bisa tune, kita bisa atur-atur. Dengan salah satunya adalah dengan lebar dari cavity-nya, optical cavity-nya itu, maka bisa menghasilkan panjang gelombang yang kita inginkan. Itu ide sederhananya. Oke. Dari situ konsepnya jelas ya. Maria, Yulia. Halo Yulia, jelas ya tadi konsepnya ya. Ya. Kemudian resonator itu dari tadi sebelumnya saya mengatakan hanya berupa cermin tegak aja ya. Cermin tegak sederhana seperti ini. Namun dalam kebutuhan penerapan aplikasi teknologi laser, kita kan perlu banyak macam-macam panjang gelombang lah, intensitas lah. Maka sebagai engineer-nya kita udah tahu konsepnya bahwa itu adalah nilai kelipatan dari
wilayah tertentu, maka kita bisa rekayasa. Nah, namun dari sini kita bisa lihat tidak hanya cermin ini ya, bisa juga kita yang cekung, konvokal ya, kita bisa atur. Ada yang kayak misalkan di sini konsentrik resonator, ini yang B. Ya, di mana nanti si lasernya itu melalui sebuah titik tertentu. Penerapannya mungkin bisa pada pemantulan cahayanya mungkin lebih efektif ya, mereduce energi seperti itu. Kemudian yang satunya lagi dia modelnya seperti ini, dibiarkan aja dia memantulkan, yang penting dia mengikuti pola, sehingga salah satu targetan utama dari pembentukan bentuk-bentuk ini adalah kita mengejar resonansi yang dalam waktu yang cepat ya. Satu, kemudian bisa jadi itu sesuai dengan dari material yang kita gunakan. Dua, ya. Terus kemudian juga tergantung dari intensitas yang kita inginkan. Jadi bentuknya itu berpengaruh. Sama dimensi dari lasernya itu sendiri. Kombinasinya ada curve bisa, sama yang hemifokal yang campuran. Mana yang campuran? Ya, yang campuran nih ya. Yang menarik adalah saya juga tidak habis pikir ya, bagaimana mereka mengakurasikan pada titik tertentu nih, sehingga dia bisa membentuk suatu pola yang sangat, menurut saya ya, karena kita berbicara tentang laser ya, maka kita berbicara tentang akurasi yang sangat tinggi gitu kan. Nah, ini gambarnya skematik aja ya. Mungkin kalau ditujukan gambar saya belum dapat. Mungkin lebih rumit ya. Ini kan hanya skematik sederhana. Kita sebagai saintis, kita perlu memahami tentang bentukan-bentukan dasarnya. Jadi nanti untuk instalasinya, bahan-bahannya, terus kemudian efisiensinya, nah itu kita harus berkolaborasi dengan teknisi. Ada 6 bentuk dasar. Nah, ini yang menarik, yang ini kita sebelum si laser itu dia mengeluarkan yang F ini, sebelum dia meninggalkan cavity-nya, dihalangi dulu nih anak kecil. Mungkin untuk menyeleksi noise ya. Noise itu berarti gelombang-gelombang yang atau sinyal-sinyal yang tidak kita inginkan, sehingga kita mendapatkan sinar yang benar-benar tajam hanya dalam jumlah tertentu. Jumlah tertentu dalam hari ini intensitasnya lebih rendah. Ya. Atau bisa juga tadi hanya ada dua model laser ya. Dasar paralel curve, atau ya rata-rata dua bentuk resonator ya. Namun kita bisa melihat bahwa dalam sistem yang reelsnya itu kan kita perlu taruh di tengah-tengahnya itu kan media ya. Media. Nah, di sini medianya di sini nih ada ini nih, gain medium. Kemarin kita sudah memahami tentang gain. Di sini ada mediumnya. Biasanya bisa berupa kristal atau semiconductor. Nah, ini penguatannya. Nanti di sini ada istilahnya juga pumping ya, memompa tadi. Energi kemudian ini output. Nah, ini dia menyengaja untuk membuat
bentuknya di sini ada total reflektor ya. Ini yang 100% cermin, memantulkan. Jadi dia nggak langsung, jadi resonansinya itu tidak langsung di dalam ini aja. Nah, langsung di dalam ini aja. Mungkin bisa lebih lama dan lebih panas ya. Untuk mengefektifkannya dia menambahkan cermin tambahan. Ketika dia sudah terpantul, nah pada nilai tertentu dia dilewatkan ke gain. Nah, nanti di gain itu langsung dikuatkan lagi menjadi panjang gelombang yang diinginkan. Seperti apa? Ini kayak ini ya, kayak kalau kalian ingat pabrik Perot ya, dengan menggeser-geser biasanya nanti di sininya tidak hanya jarak ya, tidak hanya jarak L yang digeser. Kita sederhananya kan taunya jaraknya L aja ya, mungkin di sini. L bisa digeser-geser. Nah, tadi. L ya. Tapi juga di sini ada apa? Sudut. Ada sudut. Ada sudut sehingga bisa mengatur, menyesuaikan sinar yang datang. Series susunan cermin ya yang dipantulkan itu hampir serupa cincin ya, dia hampir serupa cincin, dia sangat dekat dengan cavity-nya, ruang antar cermin. Ya, bentuk-bentuknya bisa kita atur macam-macam. Kemudian di sini ada pompa, pumping, bisa ada sumber sinar lain. Kemudian ditransmit, diteruskan, kemudian ada direfleksikan. Di sini kita masih berbicara tentang ini ya, resonator ya, seperti ini. Nah, kemudian intensitas distribusinya, transversal mode-nya. Nah, sekarang kalau kalian melihat kemarin mungkin Pak Yusron udah menunjukkan sinar laser. Nah, di situ berbeda-beda ya, mungkin selain dari warna juga kalau kalian di ujungnya itu kan tadi ada yang berupa benar-benar kelihatannya kayak titik, tapi ternyata dia bukan ya, ternyata dia lebih melebar. Nah, itu nanti berkaitan juga sama intensitas dan pelebaran tadi apa? Diameter ya. Diameter. Distribusi itu apa ya? Mona Lisa. Apa yang dimaksud dengan distribusi? Halo Mona Lisa, distribusi, apa yang dimaksud dengan distribusi? Izin menjawab Pak, persebaran bukannya Pak? Persebaran, ya betul. Jadi yang di sini dimaksud persebaran apa ini? Persebaran apa? Apa yang disebar? Intensitasnya mungkin Pak, cahayanya Pak. Iya, intensitas laser ya yang lebih tepat ya kan, karena kita berbicara dengan laser ya. Kemudian ini transfer, apa ini transfer? Jocelyn.
Transverse mode. Kira-kira apa ini? Yusrin? Transfer itu mungkin lebih ke pola dari intensitasnya, Pak. Saya melihatnya berapa menit. Udah dulu ya. Kapan dulu ya? Ya, aja dulu sebentar ya. Iya, kok. Ya. Itu dilanjut lagi. Saya mau tas dulu. Mau tas dulu. Tengkang rakyat nggak enak. Gitu. Ya, jadi kita tinjauannya adalah tetap karena kita elektromagnetik ya. Jadi transfernya ini nanti TEM ya, elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik dengan posisi biasanya diidentifikasikan 0001. Itu nanti kalian lebih detailnya bisa didapatkan di gelombang ya. Ini secara umum aja. Jadi meskipun kelihatannya kayak laser itu ujungnya nampak seperti satu ya, seperti satu gelombang gitu, satu sinar gitu kan. Hanya saja dia memiliki, jadi kayak ngumpul-ngumpul gitu kan, dia ngumpul di satu titik, ngumpul-ngumpul si sinarnya itu dia berhimpun. Nah, ada yang sehingga membentuk pattern pola-pola ya. Itu tadi distribusinya sinar. Nah, distribusi ini dia penting dia untuk banyak aplikasinya. Nah, distribusi ini tergantung dari transfer mode-nya. Transfer mode-nya itu kalau kalian belajar perambatan gelombang ya. Gelombang kan ada yang kemana-mana tuh dalam mediumnya itu. Jadi lebih dalam lagi kalian bisa menghitung. Kalau arahnya ke XY-nya 1,3 atau 3,1 apakah saling menguatkan atau tidak gitu kan. Karena kan kalau kalian gambari kan gelombang transversal elektromagnetik itu kan dia satu, kalau si berosilasinya kan satu arah ya, si electric wave-nya satu ke atas, magnetic wave-nya ke arah satu, mereka sering tegak lurus kan, harus saling tegak lurus ya. Nah, itu memunculkan suatu pola-pola tertentu. Nah, intensitas plotnya ini gerakan penyebaran si lasernya ini dia memenuhi Gaussian ya, Gauss. Kemarin saya udah berbicara tentang Gaussian belum? Distribusi Gaussian sederhananya. Kemarin udah ini belum kita, Yulia? Kemarin saya sudah menyinggung Gaussian nggak? Lupa saya. Sempat menyinggung Gaussian nggak? Nah, ini kemarin belum ya? Atau sudah? Nggak apa-apa, saya ulang lagi aja. Kalau Gaussian ini kan titik pusatnya ya, titik utamanya. Titik utama laser lah. Kalau kita punya laser, ini titik utamanya. Oke. Mereka yang di titik tengah-tengah ini adalah peluang paling banyak ditemukannya sinar-sinar ini berkumpul. Oke. Maka dia intensitasnya paling tinggi. Peluang ininya lebih tinggi ya. Ini kan tinggi. Oke. Ya. Seiring sinar-sinar yang lainnya yang menyebar, yang membentuk sisi-sisinya itu bisa menyebar seperti ini. Nah, ini intensitasnya lebih rendah dibandingkan yang di tengah. Ini lebih redup. Artinya kita tidak menemukan banyak foton di sini. Foton paling banyak adanya di mana? Di tengah ini. Nah, makanya dia tengah tinggi. Semakin jauh, kita tidak menemukan foton.
semakin jauh dari sisi sini, dari sisi pusat utama, kita tidak menemukan foton. Artinya intensitasnya rendah. Maka kita tidak menemukan laser yang kayak gini, yang melebar kayak gini ya. Karena di sini udah tidak ada foton. Gitu. Geser deh. Saya ini melebar ya. Dilebarin ininya. Saya ulangi lagi. Kalau kita punya laser, kita tembakin lurus. Nah, ini di tengah-tengah ini banyak fotonnya. Fotonnya paling banyak. Sesuai dengan prediksi dari Gaussian. Tengah-tengahnya ini. Nah, ini. Titik paling utamanya. Persentase ditemukannya bisa sampai 90% atau 80%. Nah, semakin ke sini, semakin sinar ada yang keluar, tapi menyamping. Ini cuma riak-riak, kecil-kecil, fotonnya kecil-kecil di sini. Fotonnya intensitasnya rendah. Maka, sesuai prediksi Gauss, semakin ke sana, semakin jauh dari titik pusat, maka semakin apa tadi? Semakin apa tadi? Semakin rendah ya. Maka di sini tidak mungkin kalian menemukan ada foton di sini. Makanya tidak ada laser yang lebarnya kayak gini, kayak center. Nah, kalau center itu di bagian sisi-sisinya masih ditemukan foton. Kalau ini sudah tidak ada, berarti di sini tuh berarti hanya yang di tengah aja. Pelebaran-pelebaran yang terjadi karena laser itu karena akibat munculnya foton-foton yang kecil, dalam jumlah kecil. Gitu kalau kita melihat dari sisi partikelnya. Oke. Nah, untuk yang gambar pertama jelas nih, berarti dia satu utamanya di sini. Beam pattern-nya bisa kita lihat di ujung utama ya. Nah, ini adalah intensitas rendahnya, less-nya. Nah, oke, dalam TEM-nya 0,0. Jadi dia benar-benar poinnya ya di apa namanya, di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah. Oke. Kemudian bergeser sedikit. Oh, bergeser sedikit, jadi si lasernya itu dia ada pemisah, seolah-olah ada pemisah. Kita ingin mendapatkan intensitas maksimumnya di dua daerah. Nah, jadi di sini titik pusatnya bergeser. Oke, titik pusatnya bergeser, jadi dia intensitasnya justru di sebelah sisi. Biasanya pada aplikasinya. Ayah, kamu gambar-gambar di sini tuh. Mau gambar sesuatu di sini. Mana ada buku, ada kertasnya? Kertasnya mana? Ada papan tulis tinggi itu, nanti ayah itu kan. Lihat sama abang dulu aja. Oh, boleh. Tuh ada spidol di situ, coba lihat. Ada spidol, tapi itu atas itu. Ya, unik ya. Jadi kayak apa sih? Kayak apa tuh kalau kalian belajar biologi? Kayak embrio ya? Iya nggak sih, kayak embrio ya? Kayak embrio. Nah, kemudian kita ingin menekan penyebarannya yang intensitasnya nggak full di tengah. Nah, seperti ini. Bervariasi. Jadi, meskipun seolah-olah laser itu kelihatannya kayak satu jalur dan satu titik, tapi ternyata ketika ditelusuri intensitasnya itu menyebar pada yang benar-benar utama di satu titik. Ada yang ternyata dia ingin menyebarnya di dua titik, tapi mata kita hanya sulit membedakan ya, mata kita melihatnya hanya kelihatannya satu aja. Tapi kalau dalam interaksinya misalkan dengan aplikasi misalkan terhadap material polimer atau material aerogel atau material itu sangat bergantung terhadap pola-pola perambatannya. Karena nanti kalau kalian mempelajari struktur kristal ya, nah apalagi kalau struktur kristal itu kan dia ada bilangan apa? Struktur kristal itu ada banyak ininya ya, susunan-susunannya ya, agar laser kita bisa masuk atau bisa memberikan
total reflection yang sesuai kan. Kalau kalian ingat hukum Bragg ya, hukum Bragg itu kan dia nanti jadi dari panjang gelombangnya sesuai dengan panjang gelombang dari kisi kristal sehingga dia dipantulkan gitu kan ya, ide sederhananya kan. Nah itu sangat berpengaruh, kira-kira seperti itu. Nah ini dia, karena dia mengikuti distribusi Gaussian ya, Gaussian, kalau dalam gerak partikel juga dia Gaussian juga ya. Nah, itu intensitasnya dipengaruhi oleh, nah, di sini equation sederhananya. Ada apa aja nih? Ada beam power, ya jelas ada beam powernya. Kekuatan dari si lasernya itu mengeluarkan sinar. Makanya intensitinya ini dia sebanding dengan power. Dayanya. Kalau kemarin itu apa? Daya apa? Populasi inversinya. Populasi inversinya dikumpulin, dayanya kan keluar yang turun mengeluarkan banyak foton. Masih ingat populasi inversi? Nah, saya tanyain lagi. Sari Marina? Populasi inversi? Biar diulang-ulang. Atau perlu ada ini kali ya? Apa? Kuis kali ya? Sebelum masuk gitu, biar sebelumnya dipelajari dulu. Sari apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Di mana jumlah atom berada di tingkat energi yang tinggi, Pak, daripada jumlah atom di tingkat energi yang rendah atau di ground state-nya, Pak. Ya, atom yang apa? Gimana, Pak? Atom yang apa? Tereksitasi ya? Iya, Pak. Ya, jangan lupa itu. Mungkin ini ya, perlu ada apa? Nanti pas pertemuan ini aja. Pas pertemuan tatap muka dengan Pak Yusron mungkin perlu diadakan kuis kali biar kalian mereview materi-materinya biar lebih greget. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti itu ada R distance-nya. Nah, ini dia ada R-nya tadi ya. Kan kita lihat Gaussian-nya. Nanti kalian bisa harus menjelaskan nih. Nanti misalkan diberikan soal Gaussian, terus kemudian saya ada nilai P-nya, ada nilai R-nya, kemudian bentuknya nggak seperti ini, kemudian bentuknya agak lebih kecil seperti itu. Nah, nanti interpretasinya seperti apa? Ini titik tengahnya, ini kan titik pusatnya, kemudian ini full half width-nya. Nah, kemudian ada apa aja? Ada R, distance dari jaraknya, beam centernya, kemudian ada apa ini? D. Nah, ukuran dari spot lasernya diukur juga tuh. Nah, kemudian eksponensial ini jelas dia akan berdegradasi ya, berdecay, turun seiring panjangnya R. R-nya besar, ini akan menjadi kecil ya, semakin kecil maka eksponensialnya dia akan turun. Oke, nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau dalam memahami rumus ini diambilnya dari ini ya, pola intensitas kemudian dibagi area, kemudian sesuaikan dipasang dengan peluru HUD. Itu bisa di fitting. Itu bisa jadi data eksperimen kamu untuk mengukur lebar laser itu seperti ini. Gitu-gitu ya. Titik.
Kemudian kamu fitting dengan persamaan ini, Gaussian ini, mana yang paling fit, ya kan? Nah, ini laser kamu. Jadi nanti kamu bisa mengetahui, misalkan pada jarak sekian R-nya berapa kan? Nanti yang parameter apa yang bisa diukur ya? P kita bisa, R bisa nggak ya? Kemudian D lebar spotnya. Nah, nanti di sana dari ini kalian bisa mendapatkan di fitting ya. Nanti kan ada R-nya, R square-nya kalau kamu bisa dapat 0,9 berarti memenuhi nih. Nanti di situ dari R sini baru nanti dicari. Itu metode data fitting sehingga kita dapat parameter. Oke. Itu sudah, kemudian kita masuk ke yang 4. Ini materinya hampir lagi selesai untuk yang bagaimana konsep sains dari laser itu bekerja. Ya, kemudian ini ada gambar, ini berapa? 2 level atau 3 level atau 4 level? 4 level ya, ini 4 level. Belum telat ininya ya. Ya, ini pemilihan panjang gelombang dan tuning. Tuning itu kita mengatur ya, pengaturan. Kita mengetahui kemarin atom dan molekul memiliki banyak energi level. Kemudian punya transisi-transisi yang memungkinkan ya, kemarin kan sudah saya informasikan. Ada juga yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, ribuan dari transisi laser itu didapatkan di laboratorium ya, hanya beberapa yang memang bisa dipakai secara komersial, memang sudah stable itu. Nah, ini kemarin kita sudah dapat ya di sini. Ini adalah bentuk 4 laser. Ini level pertama ya. Ini level pertama. Kemudian ini adalah alamiah lasernya itu loncat. Kemudian kita tambahkan metastable di mana populasi inversinya dia akan berkumpul di sini. Kemudian sebelum drop ke ke ground state ini, laser transisinya ini kita tambahkan posisi metastable selanjutnya sehingga yang datangnya ini turunnya bisa bersama. Oke. Bersama. Gunanya adanya level ini, penambahan level ini untuk memunculkan apa kemarin itu selisih waktu ya. Selisih waktu untuk depopulasi sehingga pada jarak ini banyak atom-atom tereksitasi akan lebih mudah untuk menggapai di bawahnya dengan mengeluarkan foton-foton secara serentak. Oke, kemarin sudah ininya. Nah, kemudian tadi lubang optik tadi atau resonator cavity tadi itu juga dapat digunakan, dimanfaatkan untuk menyeleksi panjang gelombang. Artinya selain kita memproduksi foton dengan panjang gelombang tertentu, itu juga kita bisa menyeleksi. Yaitu didesain untuk
dengan rancangan tertentu menyeleksi panjang gelombang yang kita inginkan. Nah, ini adalah namanya teknologi grating. Jadi cerminnya, yang satu dia cermin biasa, outputnya, kemudian yang cermin satunya ini yang harusnya reflektif, dia dibuat di suatu lapisan seperti scratch gitu loh, bergerigi. Nah, kalau kalian mempelajari hukum Bragg ya, dia di mana nanti ketika nah ini di scratch kan. Ketika scratch-nya dia masuk ke sini, sinar misalkan masuk ke scratch, sesuai dengan lebar dari bentukan scratch itu, dia bisa dipantulkan ke sana, atau lebih kecil dia bisa dipantulkan ke sana gitu kan, atau bahkan lebih kecil lagi dia akan teredam di sininya. Ya, nah, dari grating ini nanti dia juga bisa kelihatan. Nah, ada yang direfleksikan kembali jika kita ingin atur, misalkan nanti terkaitan sama sudutnya ya. Kalau sudutnya kita atur tertentu dengan scratch-nya sedemikian rupa sehingga panjang gelombang tertentu saja yang akan diteruskan lagi, keluar aja. Yang lainnya yang panjang gelombang yang beda dibuang, diredupkan gitu. Ini dibuang gitu. Ini kita sedang bicara prinsip kerja sederhana di dalam laser. Jadi kalau misalkan sebagai seorang fisikawan, sesuatu teknologi yang rumit itu bisa dilihat dengan suatu konsep dasar apa yang mendasarinya. Baru nanti di setting-setting yang biar dia intensitasnya efektivitasnya tinggi gitu. Tapi prinsip dasarnya itu kan cuma dipantulkan aja, digeser sedikit sudut maka akan berubah. Itu pun juga yang menjadi dasar para engineer untuk merancang sesuatu. Mereka harus tahu dulu konsep-konsep fisiknya yang terjadi, baru nanti dia akan merancang sesuai kebutuhan. Nah, itu juga prisma juga bisa digunakan untuk mencun laser wavelength. Jadi selain grating, prisma juga bisa mencun, mengatur panjang gelombang. Kenapa? Karena kan prisma bisa mendifraksi ya. Dia bisa mendifraksi, memilah ya sinar monokromatik jadi polikromatik ya, jadi monokromatik. Nah, kemudian bagaimana merubah panjang gelombang? Merubah panjang gelombang itu dia merubah panjang gelombang itu dia ada trik. Dalam arti ada hal yang bisa dilakukan para fisikawan dan para engineer untuk merubah panjang gelombang dari yang misalkan harmonik, misalkan dia osilator harmonik, sinusoidal biasa, sampai yang non-linear. Yang non-linear itu berarti dia ada penambahan faktor fase yang berbeda, maka dia akan berbeda. Nah, ini ingat-ingat ada tiga utama hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan panjang gelombang yang kita inginkan. Pertama, yang paling awal itu adalah harmonic generation. Nah, jadi kita memunculkan gelombang harmonik yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kita dari panjang gelombangnya harmonik biasa, sinusoidal biasa, tapi kita geser misalkan frekuensinya, atau kita kalikan dengan faktor tertentu, sehingga nanti jadi muncul panjang gelombang yang lain. Jadi dari harmonik digeser, ditinggikan intensitas faktor pengalinya, maka akan memunculkan gelombang baru. Jadi berangkat dari harmonik.
Yang kedua, tadi yang pertama ya, yang pertama dari panjang gelombang. Sekarang kita punya sinusoidal, gelombang harmonik biasa, dengan shifting misalkan kita tambah frekuensinya di tadinya 10 menjadi 20, dia akan berubah tinggi. Kan udah panjang gelombang baru kan? Seperti itu. Yang kedua adalah summing, penjumlahan. Ada penjumlahan gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dijumlahin, kita datangin lagi gelombang dengan frekuensi berbeda, nanti jadi gelombang baru. Itu ya. Atau panjang gelombang shifting yang ketiga. Panjang gelombangnya shifting dengan mengabsorpsi foton-fotonnya. Jadi kita redupkan, panjang gelombang itu lagi merambat, kita berikan penghalang, dia akan meredup, maka dia akan merubah energinya nanti merubah frekuensinya, jadi deh gelombang baru. Nah, itu secara umum ada tiga cara kita menyeleksi dari sinar laser yang kita inginkan, karena sinar laser itu kan berkaitan sama panjang gelombang ya, panjang gelombang yang kita inginkan. Kenapa penting? Ingat-ingat kenapa penting dalam laser itu panjang gelombang? Karena salah satu manfaat besar dari laser adalah dia bisa membuat resonansi molekul-molekul atau partikel-partikel dengan panjang gelombang yang hampir rasionya sama besar. Contoh kayak misalkan kalian ingin memotong suatu intan ya, memotong cari panjang gelombang yang bisa memutus ikatan-ikatan intan. Nah, ikatan-ikatan intan itu karbon, panjang gelombangnya hampir sama dengan panjang gelombang laser tertentu, dalam hal ini laser merah ya, dengan intensitas. Nah, sehingga ketika kita tembakkan laser itu dengan intensitas tinggi, maka putuslah ikatan-ikatan itu ya, ketabrak. Jadi panjang gelombang itu datang, di depannya itu ada sesuatu yang sama besarnya dengan dia, pasti jadi CS ya, jadi sesuai gitu kan. Nah, itulah penting, kayak misalkan molekul air, kita ingin melihat sifat-sifat molekul air dalam suatu material tertentu, berarti kita harus mencari panjang gelombang yang laser dengan panjang gelombang yang memiliki sama dengan molekul air, itu di sekitar 937 nanometer. Nah, itu yang saya gunakan di sini, itu laser dengan panjang gelombang itu dengan panjang gelombang 937 nanometer, sehingga ketika ada air di depannya yang dia lewati, maka itu akan terserap. Nah, panjang gelombang itu dia akan terserap. Jadi kalau misalkan molekul air kan Mickey Mouse ya, H2O ini kan dia senantiasa bervibrasi kan. Ini ada jaraknya, ini ada panjang ikatannya kan. Nah, kalau kita datang dengan laser dengan panjang gelombang yang kurang lebih sama dengan molekul air, 937 nanometer, ketika datang ke sini, sama dia senang nih, ada teman yang sesuai dengan panjang gelombangnya, udah diredem, diserap, dianya jadi bervibrasi karena menyerap tambahan vibrasi. Nanti setelah itu ya udah menghilang, tidak ada lagi di sini, tidak ada lagi gelombang, panjang gelombang ini karena terserap. Tapi kalau lebih, misalkan di 1000, ya udah dia lewat aja, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya.
Nah, ini dia. Nah, kemudian ini yang terakhir kayaknya ya. Ya, betul. Oke, laser eksitasi dan efisiensi. Nah, laser eksitasi dan efisiensi ini kita akan melihat 3 poin utama. Bagaimana atom dan molekul itu tereksitasi untuk memproduksi populasi inversi. Nah, ini ada 3 yang poin utama agar si elektron ini hanya poin menegaskan kembali bahwa ada 3 poin utama di mana atom dan molekul itu akan tereksitasi sehingga memproduksi populasi inversi. Itu yang pertama. Pemilihan dari metode eksitasinya. Nah, 2 faktor yang dominan dari eksitasi laser itu adalah energi efisiensinya dan sifat dari alamiah dari mediumnya. Apakah mediumnya kemarin kan level 3 energinya kan, atau level 4 level. Nah, itu membutuhkan berapa energi untuk mengeksitasi atom ke keadaan terluar. Nah, itu pemilihan bahannya. Kemudian yang kedua adalah faktor pumpingnya, optical pumping. Optical pumping itu menggunakan cahaya ya untuk mengeksitasi atom dan molekul. Kemudian 2 tipe cahaya yang digunakan untuk optical pumping, itu kemarin ada ya. 2 tipe yang digunakan untuk cahaya pumping itu adalah intensitas lampu yang mengemisikan cahaya putih kayak kemarin itu, lampu yang melilit itu, biasanya dalam bentuk pulsa atau dipicu dengan laser yang lain. Jadi laser memicu laser yang lain, itu bisa. Jadi kalau laser, kita ingin memproduksi laser dengan panjang gelombang A, caranya gimana? Dia harus dipicu dulu dengan laser dengan panjang gelombang B. Ya udah, berarti panjang gelombang B itu kita tembakkan dulu ke media yang laser A, jadi mendapatkan laser yang sesuai, jadi saling merambat. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah electrical excitasi elektrik, laser gas sama semikonduktor pada prinsipnya itu elektron ya melewati gas kalau dalam gas, sehingga menyebabkan fluoresen lampu gas dalam tersebut menyala, kemudian tegangan diberikan kepada tube, non-konduktif tube, sehingga menghasilkan current, cahaya yang melampaui gas, kemudian mentransmisikan energi. Nah, pada intinya ini sebenarnya untuk gas dan semikonduktor itu berbeda dalam hal metode untuk mengeksitasi atom-atomnya. Ada yang dengan gas itu dengan memberikan tegangan sehingga elektron-elektronnya itu masuk ke dalam gas tersebut, jadi gas-gasnya itu akan melompat, molekul-molekul gas itu akan melompat pada level eksitasi, kemudian terjadi populasi inversi. Ini 3 prinsip utama bagaimana atom, molekul itu tereksitasi dan memproduksi populasi inversi. Kemudian dari metodenya, bagaimana metodenya dia yang kita pilih, kemudian optical pumpingnya sebagai sumbernya, kemudian electrical eksitasinya. Jadi tergantung dari bahan-bahan yang kita gunakan. Tadi ada gain ya. Ya, mungkin saya rasa segitu saja. Masih ada waktu 10 menit. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
Ayo, harus ada yang bertanya satu sebelum saya tutup. Kalau enggak, nanti enggak saya tutup. Tuh nanti saya yang nanya. Halo, masih di sana? Ini saya ingin memastikan bahwa kalian masih di sana. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Selesai untuk materi prinsip-prinsip laser. Halo? Belum saya tutup nih kalau belum ada yang nanya. Oke, baik, saya tanya saja ya. Rizky nggak ada ya? Rizky nggak masuk ya? Halo? Coba Sari, tadi apa 3 poin utama? Tiga poin utama apa tuh tadi? Tiga poin utama untuk menyeleksi panjang gelombang. Sari. Apa sih tadi? Ayah kapan jajannya? Ayah jajannya di mana? Iya nanti ini. Halo, Sari masih di sana?
Halo Sari. Oh, sudah tidak ada ya. Coba Valentina, apa tiga hal untuk menyeleksi panjang gelombang? Izin menjawab. Mungkin yang 3 poin utama dalam menentukan panjang gelombang yang kita inginkan itu, yang pertama itu ada harmonic generation, yang dimana di sini tuh kita memunculkan gelombang yang bertumpuk-tumpuk yang dikalikan hingga panjang gelombangnya itu akan lebih pendek Pak, sehingga akan menimbulkan gelombang yang baru. Kemudian yang kedua ada sum atau difference frequency mixing, yang dimana 2 gelombang cahaya digabung untuk membentuk frekuensi yang baru Pak. Kemudian yang ketiga itu ada wavelength sieving, yang dimana dilakukan penjumlahan gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda, sehingga nantinya akan memunculkan gelombang baru. Seperti itu Pak. Oh, oke. Ya, good. Bagus. Berarti tadi Sari harus ini lagi ya, dicatat materinya ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Valentina. Mungkin nanti kita coba arrange lagi pertemuan selanjutnya untuk materi selanjutnya. Mungkin nanti saya akan berkoordinasi sama Pak Yusron apakah kita siap untuk kuis sebelum kalian presentasi materi. Oke. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.